Kita mungkin selama ini berpandangan bahwa idealis adalah orang yang punya banyak ide atau gagasan, atau ada dari kita yang mendefinisikannya sebagai orang yang hidup dengan sebuah konsep tertentu, tidak mau keluar dari konsep tersebut, dan sudah menentukan standar hidup ideal seperti apa. Atau ada yang menilai bahwa orang idealis itu pengkhayal karena terlalu banyak imajinasi dalam kepalanya. Ada juga yang berpandangan bahwa orang idealis itu keras kepala karena sok teguh pada prinsip yang selama ini dijaga. Dari sekian banyak narasi dari berbagai perspektif tersebut, kira-kira apa memang sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh pendirinya, yakni Plato? Atau malah menyimpang? Kalian yang selama ini mungkin mengaku sebagai sosok idealis, apakah sudah benar-benar menjadi idealis seperti yang digambarkan oleh Plato? Mari kita bahas bersama. Chapter 1. Idealisme. Idealisme menurut Plato adalah pemikiran yang menekankan bahwa realitas sejati bukanlah dunia fisik yang kita alami dengan indera, melainkan dunia ide. Plato membagi dunia menjadi dua. Pertama, dunia indrawi, sensory world. Sebuah dunia yang dapat dilihat dan disentuh. Dunia ini berubah-ubah dan sementara, dan objek-objeknya adalah bayangan atau refleksi dari bentuk yang lebih sejati. Kedua, dunia ide. Dunia yang tidak berubah, abadi dan sempurna. Bentuk-bentuk ideal dari apa yang ada di dunia ini seperti konsep keadilan dan kebaikan. Plato berpendapat bahwa dunia fisik hanyalah tiruan dari dunia ide. Yang asli adalah ide, bukan realitas yang tampak. Plato menggambarkannya melalui alegori gua. Seorang mendekam dalam gua sejak dilahirkan. Ia hanya bisa melihat cahaya di dinding gua yang berasal dari benda-benda yang terkena cahaya api. Orang itu percaya bahwa bayangan itu merupakan realitas. Akan tetapi, begitu dia keluar dari gua, akhirnya dia pun sadar bahwa bayangan yang dulu dia anggap nyata hanyalah ilusi. Sebab dunia luar merupakan dunia sejati dan itulah dunia ide. Gua tadi ibaratnya dunia fisik yang penuh ilusi. Bayangan di dinding itu hanya pengetahuan dari indera yang tidak sempurna, atau itu adalah refleksi dari sesuatu yang pernah ada sebelumnya. Dan menurut Plato, matahari adalah bentuk tertinggi yakni ide kebaikan. Alegori gua mengajarkan bahwa manusia kerap tertipu oleh kepalsuan dunia indrawi dan sudah sebaiknya beralih ke hakikat sejati yakni ide. Plato mendorong untuk melampaui pengalaman indrawi dan menggunakan rasional untuk memahami realitas sejati. Chapter 2. Ciri-ciri orang idealis. Menurut Plato, ada sejumlah ciri-ciri dari orang yang menganut pemikiran idealisme. Dalam pencarian kebenaran, orang idealis menggunakan rasionalitas untuk memahami hakikat kehidupan, menyadari bahwa dunia indrawi cuma bayangan dari realitas yang lebih tinggi, yakni dunia ide, tidak pernah merasa puas dengan pendapat umum dari orang banyak, tetapi selalu mencari kebenaran sejati. Seperti yang digambarkan pada alegori gua bahwa sosok idealis adalah orang yang keluar dari gua. Maksudnya keluar dari dunia fisik yang penuh ilusi, kemudian menuju realitas sejati. Di dalam karyanya yang terkenal Republik, Plato menyampaikan bahwa pemimpin terbaik adalah filsuf, karena hanya mereka yang sangat memahami ide kebaikan dan konsep keadilan. Ia mengutamakan kebijaksanaan dan keputusan rasional daripada emosi atau opini publik. Dan dalam kepemimpinan, orang idealis tidak akan mencari kekuasaan demi kepentingan pribadi, namun memerintah karena kewajiban moral. Ketika berada dalam kehidupan, orang idealis tidak mengejar kekayaan dan popularitas. Sebaliknya, mereka hidup dengan kesederhanaan dan keutamaan nilai moral, serta meskipun pemikiran mereka terkadang mendapat penolakan dari masyarakat, tetapi orang idealis tetap akan menyampaikan dengan kebenaran dan tujuan mulia. Chapter 3. Konsep jiwa. Idealisme Plato adalah segala sesuatu yang bukan dari dunia indrawi yang tampak, melainkan dari sesuatu yang tidak tampak dan tidak pula berbentuk, dan itulah yang disebutnya jiwa. Plato memandang jiwa merupakan entitas abadi dan tidak terwujud yang menjadi sumber kesadaran, pemikiran, dan moralitas manusia. Dalam karyanya Phaedrus dan Republik, Plato membagi jiwa menjadi 3 dan diilustrasikan seperti kusir yang mengendalikan kereta kuda. Pertama, logistikon atau akal rasional, letaknya di kepala. Sifatnya rasional, pencari kebenaran. Fungsinya adalah berpikir logis, memerintah bagian tubuh, dan mengendalikan bagian jiwa lainnya. Itu digambarkan seperti kusir yang mengendalikan 2 ekor kuda, kedua thumos atau spirit, letaknya di dada. Sifatnya emosional, semangat dan gairah. Fungsinya adalah sebagai sumber keberanian, ambisi,
dan harga diri bagi manusia. Itu digambarkan seperti kuda putih yang terbang ke atas. Ketiga epitomia atau nafsu, letaknya di perut dan bawahnya. Sifatnya instingtif dan pencari kepuasan duniawi. Fungsinya mengendalikan kebutuhan dasar seperti makan, tidur, dan seks. Itu digambarkan seperti kuda hitam yang selalu mau turun ke bawah. Selain logistikon, thumos, dan epitomia, ada satu lagi yakni eros. Eros adalah cinta yang membuat lainnya lebih terpacu lagi, dan digambarkan ibarat sayap yang ada pada dua kuda tersebut. Ketika eros menguatkan kuda putih, maka akan semakin terbang ke atas atau menuju kebaikan. Sebaliknya, jika eros berada pada kuda hitam, maka akan membuatnya semakin turun ke bawah atau menuju kefanaan dan kesenangan duniawi. Menurut Plato, akal berada pada posisi tertinggi yaitu otak di kepala. Dalam karyanya yang berhubungan dengan kenegaraan, Plato menganalogikan akal seperti pemimpin, yang mana syarat pemimpin itu harus seorang filsuf, seorang yang paham makna kebijaksanaan. Kemudian thumos ibarat prajurit yang melindungi negara, dan mereka haruslah punya rasa keberanian yang tinggi. Dan terakhir epitomia, Plato menganalogikan mereka seperti petani dan masyarakat kelas bawah yang terbiasa dengan hal-hal kecil yang identik dengan kepuasan duniawi seperti makan, tidur, dan seks. Jika akal atau pemimpinnya bijaksana, maka apa saja yang di bawahnya tentu saja bakal baik, dan seperti apa yang dicita-citakan, yaitu menuju mendapatkan kebahagiaan sejati. Lantas seperti apa kebahagiaan sejati yang dimaksud? Mari masuk ke chapter terakhir pada pembahasan kali ini. Chapter 4. Kebahagiaan sejati. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan tentang konsep jiwa, yakni adanya akal, emosi, dan nafsu. Urutannya dari kepala, dada, sampai perut dan bawahnya. Ada istilah arete dalam filsafat Plato yang artinya adalah keutamaan. Sesuatu tersebut dikatakan arete apabila terwujud secara optimal. Atau sesuatu tersebut dapat berfungsi secara maksimal. Bukan berarti berlebihan, atau tidak pula kurang, tetapi pas dan sesuai. Mari kita kaitkan dengan 3 unsur yang tadi disebutkan. Nafsu yang tidak optimal akan membawa pada kerakusan dan cinta duniawi berlebihan. Emosi yang tidak optimal akan membawa ketakutan dan kurangnya gairah hidup. Akal yang tidak optimal akan membawa pada ketidaktahuan atau kebodohan. Hanya saja ketika 3 unsur tersebut berada pada level arete atau terwujud secara maksimal, maka nafsu akan membawa kesederhanaan, emosi akan membawa kesederhanaan dan keberanian, dan akal akan membawa pada kesederhanaan, keberanian, dan kebijaksanaan. Kemudian ketika 3 fungsi jiwa itu berada pada level arete yang sempurna, maka didapatkan rasa adil dan harmonis, dan seperti itulah konsep kebahagiaan yang diajarkan oleh Plato. Sebab menurut Plato ide tertinggi adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan tertinggi adalah mampu menaklukkan akal, emosi, dan juga nafsu. Ringkasnya, orang idealis adalah kalian beranggapan bahwa kebenaran itu berasal dari dunia ide yang tidak terwujud, dan kalian yang menginginkan kebahagiaan sejati dengan cara menaklukkan akal, emosi, dan nafsu dengan kekuatan cinta yang hakiki. Jadi bagaimana? Apa kalian sudah menjadi sosok idealis seperti yang diajarkan oleh Plato? Atau masih belum?